banyak dulu ya yang nonton. Nasi kulitnya kakak, pepesnya boleh kakak. Kita tunggu minimal 10 orang dulu ya. Ada foto siapa tuh di atas. Terima kasih yang udah bergabung. Kita sore ini akan ada diskusi dengan Kepala Desa Bulakan, Bapak Sigit Pujiono. Kita nanti akan bahas tentang seberapa besar sih dampak COVID-19 ini terhadap masyarakat desa, terutama Desa Bulakan, dan apa aja langkah-langkah yang sudah dilakukan perangkat desa terkait dampak tersebut. Kita tunggu agak banyakkan lagi dikit dulu. Suaranya udah cukup keras belum ya? Mungkin yang udah join bisa komen suaranya udah ini kenceng atau belum. Bulakan itu di desa Kecamatan Belik. Oke, ini kita bergabung Pak Sigit Pujiono. Maaf kalau suaranya agak cempreng ya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Ini dengan Bapak Kepala Desa Bulakan ya Pak ya. Bapak Sigit Pujiono. Suaranya belum kedengaran. Oh, belum kedengaran? Coba Pak, sekali lagi. Sudah cukup jelas suaranya? Ya, suaranya kecil. Sudah. Kecil, suaranya kecil. Ini saya pakai headset. Biar lebih kenceng. Sudah cukup jelas, Pak? Mungkin volumenya bisa dibesarin lagi. Sebentar. Tuh, saya deketin dulu. Sambil nunggu Pak Sigit, jadi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naila Izatul Saada. Saya merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Pemalang, angkatan 48. Jadi angkatan 48 ini kita-kita yang masuk SMA waktu tahun 2010. Nah, kita lulus tahun 2013. Nah, belum tua-tua banget sih. Nah, Bapak sudah cukup jelas suara saya? Ya, jelas, Mbak Ella. Nggih, alhamdulillah nggih. Bapak Sigit Pujiono, Kepala Desa Bulakan nggih, Pak nggih. Saya juga alumni SMA 1. Oh, nggih. Angkatan berapa ini, Pak? Saya Kayaknya lulus belum terlalu jauh. 2000. Ya, 2000, Pak. 2000 saya lulus SMA. Oh, 2000 lulus SMA-nya. Lumayan jaraknya. Lumayan banyak maksudnya. Kabarnya gimana, Pak? Sehat, Pak? Pangestune pun sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga warga Bulakan juga semuanya sehat-sehat ya, Pak ya. Amin, amin. Oke, jadi hari ini saya dan Pak Sigit akan bincang-bincang dikit, diskusi-diskusi dikit ya, Pak ya, tentang keadaan Desa Bulakan, mengenai dampak COVID di sana, bagaimana, kemudian juga apa aja langkah-langkah yang sudah Bapak sebagai perangkat desa lakukan untuk menangani dampak tersebut. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada mungkin beberapa viewer ini sudah ada yang donasi ke alumni Semansa 48 kemarin-kemarin insya Allah sudah dibagikan dan kita masih tetap menerima donasi. Nah, jadi kita mulai ya Pak ya. Jadi memang COVID-19 ini kan kita tahu sudah dampaknya besar pada setiap lini kehidupan dan kita semua di bidang manapun sama-sama berupaya untuk melawannya ya Pak ya. Ya, Nah, betul. memang
betul. Dan memang sudah banyak kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Tapi itu juga menimbulkan pro kontra ya Pak ya, kebijakan-kebijakan Iya, tersebut ya. Iya, sangat pastinya menimbulkan menimbulkan pro pro kontra kontra. ya. Jadi memang sudah sejak Maret 2020 tercatat Indonesia mulai terpapar COVID dan jumlah sampai saat ini pasien positif juga masih bertambah banyak ya Pak ya. Untuk Ya. wilayah Pemalang sendiri aja sudah 24 nih, terhitung sampai 8 Mei ya Pak ya. Dan dampaknya memang sudah cukup memprihatinkan ya Pak ya. Ya, dampaknya luar biasa, berdampak dari segi ekonomi maupun kegiatan warga juga semua terhenti. Dampak ekonomi yang saat ini sedang dicermati adalah bantuan sosial ya Pak ya saat ini. Dan sampai hari ini ribut saja. Nggih, leres. Masih polemiknya tentang bantuan dana sosial ini. Kita akan bahas lebih lanjut tentang dana sosial ini. Jadi agar asumsi di masyarakat ini tidak terpecah belah gitu Pak. Nah, jadi kita satu pemikiran tentang bantuan dana sosial ini. Nah, pertama kita bahas dampak dari bidang ekonominya dulu ya Pak ya. Oke. Jadi kira-kira permasalahan apa aja Pak yang sudah muncul akibat pandemi ini, terutama di Desa Bulakan? Ya, sebenarnya kalau di Bulakan sendiri karena sebagian besar warga yang ada perantau, ini gelombang itu sudah berjalan semenjak berarti sekarang sudah hampir mencapai 2 bulan ini. Ini warga Desa Bulakan itu sebagian besar merantau di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya. Ini mereka rame-rame pulang kampung karena sama dampak yang terjadi di kota, kegiatan mereka, pekerjaan mereka dihentikan. Karena sebagian besar warga kami di kota itu sebagai pekerja bangunan, terus karyawan dan sebagainya. Mereka dipulangkan karena kegiatannya, pekerjaannya dihentikan, sehingga mereka harus pulang. Sampai hari ini, jumlah pemudik yang di Desa Bulakan itu sudah 1.785 orang. Sampai hari ini. Ya, sehingga itu saya baca ini ya Pak, tertinggi di ini ya, Kecamatan Belik itu tertinggi ya untuk jumlah pemudiknya ya, Pemalang. Pemudik Kecamatan Belik itu 9.130. Desa Bulakan 1.700 menyumbang paling banyak ini. Ini tentunya menimbulkan bermacam-macam persoalan yang muncul. Tapi alhamdulillah warga kami proaktif. Kami sebenarnya menyiapkan banyak hal. Salah satunya sesuai dengan anjuran dari Gubernur, kita menyiapkan tempat karantina. Kemudian di Balai ada gedung baru yang bisa digunakan, tetapi kita tawarkan kepada pemudik warga Bulakan yang pulang. Ketika mereka mau dikarantina di Balai Desa, kami siapkan semuanya. Tapi tetap kita himbau mereka untuk jaga jarak, jaga kesehatan ketika pulang, karantina mandiri di rumah. Mereka rata-rata karantina mandiri, tidak mau dikarantina di Balai Desa. Tidak mau, soalnya dekat ya Pak ya sama rumahnya, jadi nggak mau ya. Karena mereka juga sudah kangen sama keluarga mungkin salah satunya. Betul. Tapi ya itu, akhirnya kita pantau mereka untuk tetap karantina mandiri di rumah masing-masing sama keluarga. Begitu. Terus kemudian permasalahan ekonomi lainnya kira-kira apa itu Pak? Kalau masalah ekonomi yang lain ya karena mereka kehilangan pekerjaan tentunya berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali di kehidupan mereka di sini. Tapi rata-rata juga kalau orang kampung sendiri yang tidak merantau, mereka bertani, bercocok tanam, mereka berjalan seperti biasa. Jadi produksi beras dan sebagainya, pangan masih tersedia. Oh iya Pak, masih tersedia. Berarti untuk saat ini terhitungnya masih agak aman ya Pak ya untuk Desa Bulakan ya Pak ya. Aman. Semoga aman terus. Mudah-mudahan aman sampai pandemi ini selesai ya Pak ya. Amin.
Kemudian yang kita bahas nih bantuan sosial nih Pak sekarang. Nah, bantuan sosial ini kan lagi ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat yang merasa Betul. saya belum dapat, kenapa sana sudah dapat, desa ini sudah dapat, desa saya belum dapat. Nah, dari Ya. pemerintah Pak, bantuan sosial ini ada apa aja sih Pak? Ada katanya ada beberapa jenis juga kan ya Pak ya? Ya, Nah, ya itu kalau boleh bantuan dijelaskan. sedikit saya mengulas tentang bantuan itu. Bantuan sosial dari pemerintah ada dari kementerian, ada Oke. dari provinsi, ada dari kabupaten, sama dari desa, dana desa. Kita Dana desa. fokus ke dana desa sebenarnya, kita fokus ke dana Oke. desa karena ranah kita di desa. Kalau bantuan Keren. dari kementerian itu mereka langsung transfer ke KK masing-masing, ke KPM, Hmm. langsung tanpa melalui desa. Mereka ngambil datanya mungkin dari DTKS yang ada sehingga langsung sampai. Hmm. Kemudian kalau dari provinsi sama kabupaten itu ranahnya beliau-beliau yang ada di atas. Kalau dana-dana Oke. desa, kebenaran di desa Bulakan ini kami dana desanya 1,4. 2,4, mohon 1,4. maaf. 2,4. 2,4. 2,4. Setahun ya Ya, Pak ya? 2,4. Ya, nah kami merencanakan paling sedikit kita menganggarkan 200 KK yang akan kita bantu dari dana desa. 200 KK ini mekanismenya kita menggunakan pendataan mandiri sesuai dengan kriteria yang ada di desa. Karena ketika kita menggunakan sesuai dengan edaran Bupati bahwa ada 14 kriteria yang digunakan untuk memverifikasi, itu hampir semuanya tidak masuk, sehingga kita Oh. menggunakan versi kemiskinan versi desa. Kita mendata melibatkan Satgas Covid Desa Bulakan beserta RT RW dan perangkat desa bersama-sama kita mendata itu. Jadi sampai hari ini prosesnya kita sudah 3 kali cross check verifikasi untuk memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal. Tidak ada warga miskin yang tertinggal untuk bisa didanai dari dana desa. Sisanya setelah di ranking 1 sampai 200 kita alokasikan untuk dana desa. Kemudian sisanya yang ranking bawah 200 ke bawah itu kita mintakan ke kabupaten sama ke provinsi. Tetapi bentuknya mungkin berbeda karena di kabupaten sama dana desa nominalnya juga berbeda. Nah, sesuai dengan anjuran dari Presiden bahwa dana desa ini alokasinya 600.000 per kakak miskin yang tadi sudah didata itu selama kali 3 bulan. Sedangkan bantuan dari kabupaten sama provinsi itu nominalnya 200.000 kali 3 bulan. Itu sebenarnya yang menjadi sedikit persoalan di warga karena kita harus pelan-pelan menjelaskan. Kita harus pelan-pelan menjelaskan ke warga, edukasinya kita juga terus, pokoknya setiap sore, setiap malam kita coba ke warga untuk menjelaskan itu. Nah, mekanismenya setelah ini tadi sudah dapat nama tadi untuk verifikasi, kita akan musdes. Musdes khusus untuk menentukan siapa yang alokasi dari dana desa, siapa yang dapat alokasi dari kabupaten, dan siapa yang alokasi dari provinsi. Di situ sudah ada by name-nya, sudah ada alamatnya, sudah ada nick-nya, jadi lengkap. Itu diberita acarakan di desa, kemudian kita sahkan di desa, ditandatangani kepala desa dan BPD, diajukan ke kecamatan, ke kabupaten melalui kecamatan. Seperti gambarannya seperti itu, Mbak. Jelas sekali Pak. Insya Allah ini memberikan informasi yang cukup buat viewer kita ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, apakah bantuan ini sudah berjalan dan sudah tersalurkan ke masyarakat? Nah, ini pertanyaan. Kalau yang dari kabupaten sama dari dana desa provinsi belum. Karena kami prosesnya sampai hari ini kita masih cross check lagi datanya itu, kita pengen memastikan khusus yang dana desa memastikan bahwa tidak ada rumah tangga miskin yang terdampak pandemi ini yang terlewat.
Insya Allah Oke. minggu depan semua sudah siap, kita sudah siap des, pasca musdes kita penyaluran. Berarti ini pemberiannya itu mulai bulan apa Pak seharusnya? Seharusnya bulan April. Jadi bulan Harusnya April bulan ini April kita akan ya? beri. Nah, terhitung bulan April, Mei, Juni. April. Nah, ini kan sudah masuk ke bulan Mei ya, Pak ya. Ya. Nah, apa kendalanya yang membuat dari dana yang harusnya April ini malah turunnya di bulan Mei, Pak? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan karena kok Kendalanya nggak sebenarnya turun-turun gini. katanya sudah ada. Oke. Dananya sudah turun, sudah siap. Cuma kehati-hatian kita verifikasi yang kita lakukan, yang dilakukan di Bulakan ini, kita lakukan tiga tahap. Salah satunya kita sudah verifikasi, sudah dapat nama, kita musyawarah dusun kan, untuk di dusun itu ada RT, RW, dan beberapa tokoh masyarakat, kita rembuk kembali di situ, apakah si warga ini dan sebagainya dengan pertimbangan dia miskin, kaya, dan sebagainya, layak atau tidak. Ini layak dapatnya dari mana, dari kabupaten, dari dana desa, atau dari provinsi. Nah, hasil ranking itu yang kita bawa nanti ke Musdes. Sampai 3 kali kita musyawarah yang sudah dilakukan, insya Allah finalnya di Musdes yang kita akan laksanakan minggu depan. Jadi insya Allah kita rencanakan sebenarnya besok malam Minggu kita Musdes, karena ya malam Minggu. Jadi besok malam kita musyawarah desa untuk menentukan siapa saja yang dapat alokasi dari dana desa, kabupaten, dan provinsi. Oke. Jadi memang besarnya bantuan itu yang jadi polemik ya Pak ya, jadi perbandingan di masyarakat. Kenapa rumah tangga yang itu dapat sekian, kenapa ini sekian. Nah, kira-kira besarannya itu tuh kriterianya pakai apa Pak? Data apa yang desa pakai agar ini tuh tetap tepat sasaran, jadi jumlah sekian untuk warga yang seperti ini. Kita verifikasinya ke skup terkecil, Mbak. Jadi dari Satgas dan RT RW setempat kita turun bersama di lokasi satu RT itu. Di situ dibentuk semacam forum diskusi untuk menentukan, menilai rumah tangga A, B, C, dia masuk kategori yang mana. Kita pakai seperti itu mekanismenya, sehingga dalam satu RT ada berapa kakak, di situ bisa dilihat rumah tangga A, B, C, ini bisa dinilai dia tingkat kemiskinannya seperti apa. Seperti itu. Jadi nggak asal ya Pak ya? Tidak. Kita juga, kita makanya hati-hati sekali. Nah, itu informasi yang penting yang jadi polemik saat ini, jadi perbandingan di masyarakat ya Pak. Jadi memang besarnya bantuan ini sudah difikirkan baik-baik oleh perangkat desa ya Pak ya, dengan data yang lengkap juga. Agar tepat sasaran ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, satu kakak ini berarti hanya mendapat satu jenis bantuan, misalnya cuma BLT saja atau bantuan dari kabupaten saja gitu ya, satu bantuan. Ya betul, satu bantuan. Jadi di desa itu kan ada beberapa jenis bantuan. Jadi kita pisahkan, awal yang kita lakukan, pisahkan data warga yang sudah dapat PKH, sudah dapat BPNT, dan sudah dapat perluasan BPNT, itu kita pisahkan, kita keluarkan data itu semua. Nah, sisanya baru kita pilih tadi, kita ranking tadi. Seperti itu, Pak. Baik. Untuk penyalurannya itu berarti melalui tunai atau non-tunai, Pak? Ya, saya lagi berkoordinasi dengan BRI kemarin. Kita pengen penyalurannya itu non-tunai. Jadi untuk memastikan bahwa dana tersebut sampai di penerima dan memudahkan kita juga untuk pelaporan. Jadi kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, kita menjalin kerjasama, tinggal si bank pemerintah ini bersedia atau tidak untuk penyaluran langsung ke masyarakat. Kita sistemnya kita kepenginnya itu non tunai. Jadi tidak disalurkan langsung lewat rekening. Iya, Pak. Karena tidak menghindari penyebaran kuman juga ya, Pak ya, dan virus ya, Pak. Betul.
Nah, ini kita sudah bahas aspek ekonomi. Nanti untuk yang udah bertanya di comment section, nanti kita bacakan di akhir ya Pak ya, untuk Q&A-nya. Sekarang kita bahas tentang aspek sosial. Tadi kita udah di awal bicara tentang banyaknya perantau yang kembali ke kampung halaman ya Pak ya. Karena memang di sana sudah tidak ada harapan lagi, di tempat perantauan tidak ada rezeki lagi di sana yang bisa mereka cari. Nah, ini kalau saya baca itu data pemudik Kecamatan Belik untuk Kecamatan Belik ya Pak ya. Untuk Desa Bulakan kan termasuk Kecamatan Belik ya Pak ya. Betul ya. Nah, sampai tanggal 7 Mei 2020 ini jumlahnya tertinggi. Jadi tertinggi untuk jumlah pemudiknya, yaitu 9.065. Ini banyak sekali ya Pak ya. Jadi ramai desanya ya Pak. Nah, presentasinya 10,6% dari seluruh jumlah kecamatan di Pemalang. Nah, kira-kira skenario apa sih Pak yang dijalankan perangkat desa untuk mensiasati lonjakan pemudik ini? Ya, kami memberlakukan dari awal ketika kita diperintahkan untuk siaga untuk COVID ini. Di Balai Desa kita membuka posko. Kami beserta Satgas dan relawan membuka posko ini 24 jam. Pemerintah desa, perangkat desa juga di-save 24 jam. Ketika ada yang mudik, kita semua arahkan ke Balai Desa. Jadi kita koordinasi dengan travel, dengan bis, dengan masyarakat, juga dengan Linmas. Kita menjaga setiap gang masuk. Ketika ada yang pulang, harus ke Balai Desa dulu untuk screening. Jadi pendataan, kemudian waktu kemarin waktu penyemprotan masih diperbolehkan, kita juga ada penyemprotan. Kemudian pengaturan suhu dan sebagainya, kita dibantu juga dari puskesmas. Kemudian selain itu juga kita edukasi rutin ke warga untuk bagaimana pencegahan, penanganan virus ini biar tidak meluas, sekaligus pemantauan warga yang pulang untuk karantina. Kita juga melakukan penyemprotan lingkungan. Kemarin kita lakukan seminggu sekali menggunakan mobil dan tenaga manusia juga untuk penyemprotan yang di dalam gang-gang juga. Kemudian juga pembagian masker di Balai Desa, alhamdulillah salah satunya dari alumni Semansa juga donasi masker. Terima kasih sekali, itu bermanfaat bagi warga kami. Kami salurkan, desa juga mengadakan pembagian masker. Sampai hari ini sekitar hampir 5.000 masker yang kita bagikan. Alhamdulillah. Jadi hampir semua warga sebenarnya sudah ada masker ya Pak ya, tinggal kesadaran masing-masing aja mau memakai atau enggak ya. Iya betul. Cuma kita himbau tetap bermasker, jangan pergi-pergi dulu juga kita himbau terus. Terus pedagang yang dari luar daerah juga kita himbau kalau mau masuk ke Bulakan wajib pakai masker dan cuci tangan. Kalau misalnya ada yang mau dikarantina di Balai Desa nih Pak, untuk penyediaan logistiknya gimana Pak? Pakai dana desa untuk biaya makanan selama 14 hari itu dari dana desa juga Pak? Ya, kami kalau ada yang bersedia dikarantina di ruang yang kami siapkan di Balai Desa, kami akan bantu semuanya. Kita siapkan akomodasinya, tentunya juga berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan, sehingga mereka juga siap ketika misalnya suaminya dikarantina di Balai Desa, mereka mau memberikan makanan atau apa, bisa lewat di posko, relawan, kemudian untuk yang lain-lain kita siapkan di Balai Desa. Gitu. Kalau untuk warga Desa Bulakan sendiri gimana Pak kesadarannya? Dari misalnya pemudik itu langsung lapor atau enggak ke RT, ke RW, atau harus dijemput bola seperti itu? Ya, kalau di Bulakan alhamdulillah karena kita juga gencar edukasi baik melalui media sosial maupun langsung ke warga masyarakat, kita meminta untuk warga yang di rumah, barangkali keluarganya mau pulang dari perantauan, diminta untuk langsung ke Balai Desa sebelum sampai di rumah. Di Balai Desa nanti diedukasi, di screening tadi, untuk mereka kemudian kalau mau masuk karantina di Balai Desa kita siapkan, kalau tidak mau
kita pulangkan sesuai rumahnya masing-masing, dipersilahkan seperti itu. Yeah. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau terawih ini Pak, terawih masih ada nggak Pak terawih berjamaah di Desa Bulakan? Ya, itu yang susah, susah ya. Kami mengimbau sebenarnya untuk terawih, Jumatan dan sebagainya untuk bisa disikapi dengan bijak. Karena himbauan pemerintah juga tidak diperkenankan untuk sholat terawih berjamaah. Tetapi namanya di desa, Mbak, namanya di desa tetap mereka kurang gayeng ya Pak rasanya ya Pak. Iya, karena puasa ya setahun sekali mereka terawih itu sebagai media dan sebagainya. Tapi kita juga ke pengurus musola, pengurus masjid juga menyampaikan ketika terawih berjamaah dengan kaidah-kaidah yang dianjurkan sama pemerintah. Salah satunya juga jaga jarak tadi, masker kita bagi, terus karpet juga sementara digulung, mereka bawa sajadah sendiri dari rumah. Seperti itu. Kalau Jumatan kemarin waktu pertama dihimbau itu ada pokoknya masjid yang di pinggir jalan, kita tidak mengadakan sholat Jumat. Begitu. Tapi masih nurut ya Pak ya, berarti ya masih mau ya. Nah, namanya masyarakat ada yang menurut, ada yang yang ngeyel. Nah, ya namanya ngeyel banyak juga ya Pak ya. Iya, makanya kita juga mensikapinya dengan pelan kan. Gitu. Jadi sebenarnya sudah lumayan ini ya Pak ya, desanya ini sudah aktif ya untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganannya ini udah cukup aktif ya sebetulnya ya. Kami juga laporkan jumlah pemudik juga setiap hari kita laporkan ke kecamatan. Kita juga ada edukasi untuk satgasnya, kita edukasi, kita panggil teman-teman relawan dari yang kemarin tergabung di provinsi juga untuk memberikan edukasi bagaimana langkah penanganan, bagaimana mensikapi ketika ada keadaan darurat. Kita juga sudah bekali teman-teman relawan sama satgas COVID yang ada di Bulakan. Jadi ketika tiba-tiba ada keadaan luar biasa, kami sudah siap. Semoga tidak ada KLB ya Pak ya. Jadi semoga belum ada ya Pak ya di Desa Bulakan yang positif COVID-19, belum ada ya? Sampai hari ini jangan sampai tidak ada. Sampai ya Pak ya, tidak ada. Untuk Kecamatan Belik Pak, ada nggak ya Pak? Kecamatan Belik juga belum ada. Paling adanya PDP, PDP meninggal juga. Sudah ada ya. Untuk Desa Bulakan ada PDP juga Pak? Kalau Bulakan ada PDP 2 orang, tapi sudah sehat, sudah sembuh. Sehat, dan hasil swabnya negatif. Negatif, alhamdulillah. Susah ya Pak sebenarnya untuk mengisolasi warga ini, susah sebetulnya ya untuk mengontrol. Ya, susah sekali memberikan penyadaran mereka. Tapi ya kita kembalikan lagi ke individunya. Barangkali mereka juga punya pertimbangan yang lain. Nah, tapi insya Allah semoga sih tidak ada, Bulakan aman dari corona lah. Nah, untuk warga-warga nih Pak yang pemudik itu, kan lapor ke posko ya Pak ya, kemudian diarahkan ke puskesmas atau bagaimana Pak? Kami di posko men-screening mereka, kita data, mereka datang dari mana, punya keluhan atau tidak, terus kita pakai pengatur suhu itu, ketika ada yang kurang sehat, suhu tubuhnya juga di atas 38 juga kita arahkan ke puskesmas. Jadi kita selalu koordinasi dengan puskesmas ketika ada pasien yang sakit, yang baru pulang itu kurang sehat, kita koordinasi sama puskesmas untuk menerima pasien ini yang dari Desa Bulakan seperti itu. Soalnya saya juga di puskesmas itu Pak, kan saya sekarang sedang dinas di puskesmas. Nah, itu setiap hari pasti ada yang pemudik-pemudik itu, dan jumlahnya semakin bertambah ke sini, semakin bertambah jumlah pemudik yang datang ke puskesmas. Nah, sekarang kita masuk ke bidang kesehatan ya, Pak ya. Nanti masuk bidang saya juga, jadi saya ada mudeng-mudengnya sedikit nih, Pak. Siap. Tadi selain upaya ada posko yang screening itu, kira-kira ada upaya apa lagi Pak di bidang kesehatan untuk mencegah eskalasi jumlah COVID-19 di Desa Bulakan? Ya, kami edukasi sama puskesmas.
sama kita minta sama puskesmas, sama pemerintah desa, kita tinjau langsung ke masyarakat. Kita turun langsung ke rumah tangga untuk memberikan edukasi, untuk biar masyarakat juga mengerti bagaimana sih virus ini berkembang, bagaimana sih penularannya, kemudian bagaimana sih mengatasinya, dan kita juga memberikan keyakinan, kepastian kepada warga bahwa jangan sampai panik dengan adanya pandemi ini, dengan virus ini. Insya Allah semua sudah, pemerintah juga sudah mengambil langkah untuk penanganan dan pencegahan. Itu yang kami lakukan, kita dengan puskesmas bareng-bareng turun karena kebenaran di desa juga ada bidan desa, kita selalu berlibat aktif untuk kegiatan penanganan pandemi ini. Iya, berarti upayanya juga sudah bersinergi sama puskesmas ya Pak ya? Iya, terus. Ya. Nah, itu saya setiap penyuluhan pasti muncul pertanyaan ini, Pak. Kapan wabahnya selesai, Dok? Nah, itu saya bingung harus jawab apa ya, Pak. Kalau kira-kira ada pertanyaan seperti itu, Pak, dari warga Bapak, kira-kira sebagai kepala desa jawabannya apa itu, Pak? Jawabannya insya Allah besok selesai. Amin, Semoga, amin ya, Pak. ya, itu jawaban adalah doa. Kalau doanya diterima sama Allah, besok selesai, alhamdulillah. Iya, amin, amin. Semoga cepat selesai ya, Pak ya. Oke, amin, amin, amin. Kira-kira harapan apa nih Pak dari Bapak sebagai kepala desa kepada kami sistem kesehatan dan utamanya sistem kesehatan desa, misalnya puskesmas seperti itu. Oke, kalian itu petugas kesehatan adalah garda terdepan yang luar biasa, pejuang yang luar biasa. Tetap semangat. Saya tidak membayangkan. Allah, Pak. Panjenengan itu orang yang paling berani menghadapi ketika ada yang terpapar. Jadi kami juga tolong dari petugas kesehatan, juga dari puskesmas maupun dinas kesehatan, tetap koordinasi karena di desa juga banyak keterbatasan, tenaga medis yang ada di desa juga tidak ada, minim sekali. Tapi kami juga tahu bahwa kesibukan teman-teman dari kesehatan luar biasa di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya intinya tetap semangat. Semua karena Allah. Semua karena Allah ya Pak ya. Semangat fisabilillah ya Pak ya. Ya, ya. Nih, Bapak, saya juga ada pesan nih. Nah, untuk Bapak sebagai kepala desa, untuk misalnya disampaikan kepada warga desanya. Jadi, sedikit cerita, mohon maaf ya Pak ya. Jadi, beberapa minggu yang lalu, saya tuh sempat berstatus sebagai PDP. Nah, saya sempat berstatus sebagai PDP karena waktu itu ada kontak dengan rekan kerja juga, dan waktu itu saya isolasi mandiri. Nah, tapi isolasi mandiri ini berat banget, Pak, karena dampak sosialnya memang besar. Dan itu mungkin juga yang dirasakan Bapak sebagai kepala desa ketika ada warga yang berstatus PDP, kemudian warga yang lain mungkin ada menimbulkan polemik di warga lain. Nah, sebagai orang yang berstatus isolasi mandiri itu memang berat sekali ya Pak, karena kita sambil menunggu hasil swab, yang kita nggak tahu hasil positif atau negatif, masih 50-50, dan juga dampak sosialnya di masyarakat, nah takut dikucilkan, dan sebagaimana. Ya sebagaimana ketakutan warga pada umumnya. Saya hanya ingin menyampaikan sebagai kepala desa tetap harus menyampaikan kepada warganya Pak nih Pak, kalau misalnya ada yang PDP atau yang isolasi mandiri untuk tetap disupport. Nah ini soalnya support ini bermanfaat banget untuk orang yang sedang isolasi mandiri, karena statusnya kita sedang tertekan banget. Nah karena ini wabah yang mencekam kan Pak ya, di mata masyarakat mencekam, padahal sebetulnya tidak seperti itu kan ya Pak ya. Nah, ini agar masyarakat Desa Bulakan, jika ada warga yang berstatus PDP ataupun malah COVID-19 positif, terkonfirmasi positif dan isolasi mandiri di rumah, agar warga lainnya tidak perlu takut. Nah, kita kan juga sudah membatasi untuk interaksi ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ini juga butuh sikap dari kepala desanya juga. Jangan sampai kepala desanya juga ikut takut nih Pak sama warga yang positif ini. Nanti semua warganya pasti ikut takut, ikut lari. Tidak. Insya Allah kepala desanya di depan nanti. Kalau misalnya ada kejadian. Saya titip ya Pak ya. Ya, insya Allah kami terima masukannya, kami
coba tindak lanjuti ketika ada di desa kami. Semoga sih tidak ada. Amin, amin. Nah, sekarang kita bacain pertanyaan dulu nih Pak, ini dari yang menonton live kita sore ini. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak. Apakah ada sanksi tertentu jika ada warga yang bandel atau hanya diedukasi? Nah, ini kalau di luar kota ada yang dimasukin ke rumah hantu Pak, kalau misalnya nggak mau karantina mandiri di rumah. Nah, kalau di Bulakan gimana Pak? Apa dimasukin ke hutan, terus ditali di bawah pohon, atau gimana nih Pak? Alhamdulillah di Bulakan tidak ada sanksi seperti itu, cuma kita juga melibatkan RT dan tetangga sekitar untuk bisa saling mengawasi ketika ada warga yang baru pulang, kemudian sudah di screening di balai desa, mereka melaksanakan karantina mandiri di rumah. Ini kita juga mengimbau kepada warga, kepada tetangga terdekat, sama ketua lingkungan, RT RW dan tokoh pemuda yang ada untuk memberikan pengawasan kepada yang bersangkutan, minimal mengingatkan ketika mereka keluar-keluar pergi-pergi, ya istilahnya diingatkan, ini masa karantina kamu belum selesai, seperti itu. Jadi tidak ada sanksi yang menakutkan seperti itu, karena ketika kalau hemat saya, kalau ketika diberi sanksi pasti mereka cenderung untuk melanggar. Cenderung untuk melanggar malah ya Pak kalau dikasih sanksi ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Agus Ma'arif ini Pak, kenal nggak Pak Mas Agus Ma'arif? Kenal sekali. Kenal sekali, ini adik dari Pak Sigit gitu Pak. Nah, Mas Agus mau tanya nih, terkait dengan polemik bansos yang ada, bagaimana Pemdes menyikapinya? Apakah dengan memberikan data sementara atau ada mekanisme lainnya? Karena saat ini saya lihat selalu desa yang disalahkan. Nah, monggo Pak jawabannya. Betul. Sekarang saat-saat sekarang kita desa ini lagi jadi lakon lah ya, jadi lakon. Semua arahnya ke desa, muaranya ke desa. Kita yang dibenturkan juga dengan masyarakat juga, kita yang pemerintah desa terkait dengan kebijakan yang non sewu mungkin kemarin sempat berubah-ubah, sehingga kita menentukan langkah di bawah ini selalu berubah juga. Tapi langkah yang kita lakukan tadi, penyiapan data tadi kita matengkan, kita pastikan bahwa tidak ada rumah tangga miskin non PKH, non BPNT yang terlewat, sehingga harapannya dana desa, kita fokus dana desa untuk membantu mereka. Seperti itu. Insya Allah kalau dana provinsi dan kabupaten kita sudah usulkan banyak sekali yang terdampak di Bulakan, tinggal kita menunggu kebijakan dari beliau-beliaunya yang di atas. Jadi sama-sama menunggu ya Pak sebetulnya ya. Cuma desa yang di Uber itu terus desa ya Pak ya. Tapi kita juga bersikap, insya Allah dana desa minggu depan kita sudah salurkan ke sesuai nama yang ada. Setelah pasca musdes, setelah dimusdeskan kita sahkan data itu, kita SK-kan, maka data itu akan kita bagi per RT, kita akan tempel di masing-masing RT untuk mengetahui siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Nah, harapannya ke warga masyarakat Desa Bulakan ketika ada yang belum dapat ataupun masih miskin tapi belum dapat, insya Allah masih ada jalan bantuan dari kabupaten dan bantuan dari provinsi. Jadi bantuan bukan cuma dari dana desa saja, tetapi dari sumber yang lain ada, kita bagi sesuai dengan peruntukannya, kita bagi sesuai dengan tingkat kemiskinannya masing-masing. Ya mohon maaf, pemerintah desa tidak bisa memuaskan semua warga, tapi kita berupaya yang terbaik untuk warga. Nah itu monggo warga-warga Desa Bulakan ini kadesnya mantap sekali ya. Semoga selalu amanah ya Pak ya. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan kondisi ekonomi di Desa Bulakan? Apakah perputaran ekonominya terhambat? Nah, tadi udah dijelaskan sedikit ya Pak, boleh dijelaskan lebih panjang lagi? Kalau ekonomi dari segi pertanian kami tidak terganggu. Karena Desa Bulakan ini sebagian besar adalah penghasil padi. Kami penghasil padi mungkin
kami setiap sepanjang tahun, sepanjang musim kami menanam padi. Insya Allah kesediaan pangan di sini tercukupi. Sayur mayur juga ada. Masyarakat sekarang banyak di rumah, mereka memanfaatkan kebun-kebun juga untuk bertanam sayur, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan adanya dari secara keseluruhan sih tidak begitu untuk segi dari pangan. Insya Allah kesediaan pangan lancar lah. Baik, alhamdulillah berarti masih lancar ya Pak ya, masih aman insya Allah tadi ya seperti sudah jelaskan di awal. Yeah. Pertanyaan selanjutnya lagi, maaf nih Pak, agak banyak nih Pak pertanyaannya Pak, belum capek ya Pak? Ya, yang mau bertanya silakan, masih kita buka ini sampai sekitar berarti 18 menit lagi kita masih live ya. Jadi pertanyaan dari Mas Ilham N. Amar. Nah, saya mau tanya gimana peran pemerintah desa dalam karantina mandiri? Apakah bantu untuk makanan, vitamin-vitamin dan yang lain-lain atau dibebankan orang tersebut dan keluarganya? Ketika ada yang karantina di balai desa siap dikarantina dan ada yang karantina mandiri karena keluarganya terkena atau terpapar virus, mereka harus karantina. Kita pemerintah desa akan mencukupi kebutuhan makannya. Jadi mencukupi, tapi kalau misalnya keluarganya ada yang ingin kirim makanan ya oke-oke aja ya Pak ya? Oke, ya. Jadi Joko Tonggo, Joko Wargo, kata Gubernur. Oh iya, baik. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak mau jelaskan secara sederhana terkait sasaran bantuan dan besaran bantuannya. Tadi udah panjang lebar ya Pak ya, dijelasin, mungkin bisa diringkas untuk viewer yang belum ini, baru join live kita. Ya, besarannya bantuan dari dana desa sekitar 600.000, satu kepala keluarga, kemudian kalau dari kabupaten 200.000, sama dari provinsi 200.000 kali 3 bulan. Nah, mekanismenya tadi melalui pendataan kita melibatkan Satgas dan RT RW setempat. Kemudian mekanismenya setelah pendataan itu kita musdes, ditetapkan di musyawarah desa, kita SK-kan, baru bisa untuk penyaluran. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, apakah bansos itu cukup? Nah, ini relatif sebetulnya ya Pak ya jawabannya. Apakah itu cukup dan apakah berdampak juga ekonomi terhadap warga desa? Tadi sudah dijelaskan. Dan ada program apa Pak dari BUMDes untuk warga yang ekonominya terdampak? Ya, kalau kita bicara cukup dan tidak cukup itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Karena kalau semua bantuan itu dibagi rata seluruh warga, pasti itu juga menimbulkan persoalan baru yang muaranya pasti ke pemerintah desa. Sehingga tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa saya tidak bisa memuaskan seluruh warga Bulakan, tapi kami berupaya yang terbaik untuk masyarakat. Jadi bantuan itu insya Allah kami berikan kepada masyarakat miskin yang terdampak, yang belum mendapatkan bantuan dari BKH maupun BPNT, yang lainnya baru kita masukkan ke alokasi yang lain. Seperti itu mungkin Bu Dokter, nggih. Nggih, Pak. Makasih jawabannya. Saya ada pertanyaan buat saya nih Pak, saya bacakan. Nah, Bu Dokter, ini mengenai pernyataan dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, apakah mungkin Indonesia mampu membuat vaksin yang cepat seperti pada waktu adanya pandemi virus flu burung. Nah, jadi untuk proses pembuatan vaksin itu kurang lebih paling cepat membutuhkan 8 bulan. Nah, dan ini prosesnya itu panjang sekali. Penelitian nanti diuji cobakan dahulu ke hewan percobaan, kemudian diuji cobakan kepada manusia. Untuk saat ini sudah progresnya sudah cukup cepat ya, jadi untuk pembuatan vaksinnya. Jadi nanti mungkin sebentar lagi sudah ada vaksinnya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kelompok-kelompok anti vaksin. Nah, ini Pak sudah mulai muncul teori-teori bahwa vaksin ini sebenarnya adalah untuk depopulasi, mengurangi populasi orang di dunia. Jadi kasih vaksin ini malah justru
malah nanti kena COVID dan kemudian nanti pengurangan populasi di dunia, malah nanti jadinya sakit, malah jadinya meninggal dunia. Nah, ini perlu juga saya titip disampaikan Bapak sebagai kepala desa untuk warganya. Mungkin juga sebenarnya sudah ada warga-warga yang menyerukan sebenarnya COVID-19 ini adalah cuma konspirasi dari pemerintah aja gitu. Entah itu ada konspirasi, jawaban saya sebenarnya entah itu ada konspirasi atau tidak, virus ini nyata adanya. Korban yang meninggal karena virus ini juga nyata adanya. Entah itu jumlahnya dilebihkan atau dikurangi, tapi ini juga masalah ini sudah meluas secara dunia ya Pak ya. Masalahnya sudah meluas secara dunia dan jumlah angkanya ini terus bertambah juga. Jadi entah itu ada konspirasi dari lembaga-lembaga atau elit global lainnya, kalau menurut saya masyarakat tuh nggak perlu pusing-pusing mikirin itu, yang penting jaga kesehatan sendiri aja, kebersihan sendiri aja, itu udah ada yang ngurusin sendiri ya Pak ya. Betul, Nah, betul ini mungkin sekali. perlu juga disampaikan ke warga. Nah, perlu sampaikan ke warganya ya Pak ya, kalau yang penting fokus ke diri sendiri aja, ngurusin diri sendiri aja ya Pak ya. Betul, dokter. Nanti coba pesan-pesan itu kami teruskan ke warga. Matur nuwun, matur nuwun Bapak. Nah, kita baca pertanyaan lagi ya Pak ya. Oke. Mana ya? Ini saya sambil scrolling. Dari Mas Rizky Nata, yang mengenai BUMDes, masih penasaran Pak, apakah ada program dari BUMDes untuk warga yang di PHK atau usahanya yang sedang layu? Selain bantuan sosial itu tadi mungkin ya Pak? Ya, kalau BUMDes rata-rata di setiap desa itu punya BUMDes, tetapi bervariasi. BUMDes itu tidak semua desa BUMDesnya bisa berjalan. Nah, di kami coba sebenarnya kemarin kita mencoba baru merintis. Kalau BUMDes Timbulakan ini kami baru rintisan usaha, sehingga kami tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh saudara Rizky Nata ya, apa yang dilakukan oleh BUMDes untuk pandemi ini. Terus terang Timbulakan sendiri karena BUMDesnya masih rintisan, kami usaha untuk beneran Timbulakan usahanya tentang percetakan banner dan sebagainya. Nah, ini masih rintisan sehingga kami belum bisa memberikan apapun dari BUMDes untuk kegiatan penanganan ini, karena BUMDes belum punya surplus yang bagus untuk memberikan sosial kepada masyarakat. Mungkin itu Bu Dokter sedikit. Oke, makasih Pak Sigit. Nah, mungkin ini pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan terakhir lagi aja ya Pak ya. Oke, siap. Nah, ada pertanyaan, sampai berapa lama perkiraan Pemdes mampu menanggung keluarga yang karantina jika pandemik ini sampai September seperti diperkirakan para ahli? Ya, kami diberi waktu 3 bulan untuk pemberian bantuan itu, terhitung dari April, Mei, Juni. Tapi ketika keadaan darurat, kemudian pandemi ini diperpanjang kembali, kami pasti ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang bisa kami lakukan, sembari juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Ketika pandemi ini diperpanjang, pasti ada langkah yang pasti. Nah, sampai 3 bulan ke depan kami siap ketika ada warga yang mau karantina mandiri tadi, yang dengan catatan dia pulang dari perantauan, dari zona merah, untuk mau berkarantina di sini, insya Allah kami siap dari pemerintah desa. Tapi ketika sudah lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan sama pemerintah tentang kejadian luar biasa ini, ketika ini diperpanjang, kami juga menunggu langkah untuk instruksi dari pemerintah kabupaten. Mungkin sedikit seperti itu, Dokter. Jadi sebetulnya dana desa ini masih bisa direvisi ya Pak? Atau bagaimana? Kalau misalnya ternyata nanti dana desa tidak mencukupi? Ya, dana desa itu ada aturan dari kabupaten, surat edaran dari kabupaten yang di situ mengalokasikan dana desa. Kalau di Timbulakan ini yang
nilai dana desanya lebih dari 1,2 jadi kami 2,4 itu mendapatkan alokasi maksimal untuk penanganan COVID itu 35% dari dana desa. Tetapi ketika 35% ini tidak cukup untuk penanganan COVID, kemudian harus ada penambahan, tentunya dengan alasan yang tepat dan atas izin dari Bupati, ini ada ruang untuk bisa revisi. Jadi bisa revisi ya Pak ya. Jadi nanti tetap mengikuti perkembangan dari wabah ini ya Pak ya. Betul. Kami mengikuti perkembangan. Yeah. Ini ada pertanyaan buat saya dari Mas Ilham N. Amar. Dokter, bagaimana sebenarnya orang yang positif corona itu meninggal karena virus itu sendiri tanpa ada bawaan penyakit lain, atau yang meninggal karena penyakit lain yang semakin parah virus tersebut? Jadi kita nggak bisa pukul rata jika suatu virus COVID-19 ini, virusnya namanya SARS-CoV ya. SARS-CoV ini menyerang seseorang. Nah, kita nggak bisa pukul rata apakah itu efeknya akan seberapa berat. Bisa gejala ringan, bisa gejala berat, atau malah tanpa gejala sama sekali. Nah, kalau misalnya virus itu mengenai orang dengan kondisi fisik yang berbeda, nah tentu juga gejala yang timbul akan berbeda. Dan juga ada tidaknya suatu penyakit penyulit atau komorbid. Jadi misalnya untuk penyakit-penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkembang di masyarakat juga, kita sebagai warga, sebagai tenaga medis dituduh membesar-besarkan angka COVID-19 yang jumlah yang meninggal ini. Padahal sebetulnya dia nggak meninggal karena COVID, tapi dia meninggal karena misalnya dia punya gagal ginjal, seperti itu. Nah, bisa jadi orang ini memang memiliki gagal ginjal, tapi karena ada suatu infeksi menyebabkan dia gagal ginjalnya menjadi lebih parah dampaknya. Jadinya paru-parunya kerendam dan sebagainya macam efek lainnya. Nah, ini jadi kalau misalnya dia ada penyakit penyertanya itu memang lebih beresiko, dan terutama orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta itu adalah orang-orang yang usia lanjut. Biasanya kan orang-orang yang diabetes, kemudian orang yang tensi tinggi itu kan biasanya usia lanjut ya Pak ya. Nah, itu makanya orang usia lanjut itu resiko tinggi. Karena apa? Karena ketika virus COVID-19 ini mengenai orang dengan penyakit tersebut, ketahanan tubuhnya sudah lebih lemah dibandingkan kita-kita yang masih sehat. Nah, jadi orang yang meninggal misalnya punya penyakit bawaan itu bisa keadaannya bisa memburuk dipicu dari adanya infeksi, salah satunya infeksi COVID-19. Makanya untuk orang-orang yang sudah usia lanjut itu perlu hati-hati. Jadi orang tua yang punya orang tua di rumah dijaga betul-betul sehat-sehat orang tuanya. Kalau misalnya masih keluar-keluar, nah itu berarti nggak sayang orang tua itu ya Pak ya. Iya betul. Nah kita nggak sayang orang tua, nggak sayang keluarga jadi. Nah, nggak sayang orang tua, nggak sayang keluarga ya Pak ya. Kita satu pertanyaan lagi ya Pak ya untuk Pak Kades Bulakan. Ya. Saya scroll dulu. Oh enggak, ini jawaban dari Mas Rizky Nata tadi. Makasih Pak infonya. Mudah-mudahan BUMDes Bulakan semakin maju. Amin. Kalau boleh saran nih Pak dari Mas Rizky Nata, semoga bisa meresap sumber daya manusia dari warga Bulakan yang sedang terdampak ekonominya. Sehat selalu Pak. Siap. Terima kasih banyak Mas Rizky. Terakhir nih Pak ya. Pertanyaan dari saya. Harapan Bapak terhadap warga di Desa Bulakan ini untuk bersama melawan corona dan kehidupan masyarakat ini bisa kembali pulih apa Pak? Harapannya warga Bulakan bisa bareng-bareng dengan pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Sehingga ketika masyarakat juga dengan pemerintah bisa bareng-bareng berjalan, insya Allah pandemi ini cepat berakhir di Bulakan. Dan insya Allah dengan doa bersama di bulan Ramadan ini, kita minta warga Bulakan, ayo doa bersama di rumah untuk bisa virus ini cepat selesai, pandemi ini cepat rampung. Amin.
semua bisa normal kembali, berjalan seperti semula, masyarakat juga bisa beraktivitas seperti semula lagi, sehingga ekonomi juga berjalan dengan lancar lagi. Mungkin itu. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Ya, saya terima kasih Bapak sudah berkenan mau diskusi bareng saya yang belum apa-apa ini. Makasih sudah banyak dikasih informasi, pencerahan. Semoga informasi dari Bapak ini bermanfaat untuk Amin, amin. meluruskan asumsi-asumsi yang ada di masyarakat mengenai terutama tadi bantuan sosial ya Pak ya. Kita sudah bicara panjang lebar dan juga Wah, semoga pemerintah warga. desa itu serius. Kami tidak main-main dalam penanganan ini, sehingga kami kadang sampai malam, bahkan sampai sahur, kita masih merembuk ini, merekap ini untuk masyarakat. Kita pengen yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu, Bu Dokter. Pemerintah tidak main-main ya Pak ya. Sekarang saatnya kita warga Malang introspeksi diri. Apakah kita masih main-main padahal pemerintahnya sudah tidak main-main? Nah, coba kita introspeksi diri dahulu. Kita tutup ya Pak ya diskusi sore ini. Selamat menyiapkan berbuka puasa ya Pak ya. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Berkah ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk warga Desa Bulakan juga warga Malang lainnya, jika ada yang ingin berdonasi lewat kami juga boleh, nanti bisa lihat postingan-postingan di Instagram kami. Nah, nanti bisa dilihat untuk nomor rekeningnya, untuk penyaluran bantuannya juga. Terima kasih Bapak, sampai jumpa kembali. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk warga Desa Bulakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.